Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Gereja Galangigiang Abian Basih pada hari ini, hari Jumat 18 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu karena kasih setiamu kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu dari Mazmur 119 ayat yang kedua dan Matius 5 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Matius 5 ayat yang ke-19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema kebahagiaan sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagian besar orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal duniawi. Misalnya uang, memiliki mobil yang bagus, rumah yang mewah, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemazmur menyatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah memegang peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Dia dengan segenap hati. Karena perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan sebagai anugerah yang paling berharga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pengakuan ini lahir dari pengalaman hidup pemazmur sendiri ketika pemazmur ada dalam ancaman karena musuh-musuhnya. Karena orang-orang yang mengejarnya dengan maksud yang jahat. Hanya Taurat Tuhan yang menjadi pengharapan. Karena itu pemazmur selalu berseru pada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di kala kesesakan. Dari pengalaman hidupnya, ketika ada dalam kesesakan, pemazmur memilih firman Allah sebagai pegangan hidupnya. Walaupun banyak orang di sekitarnya menjauh dari Tuhan, pemazmur mengalami bahwa hanya dekat dengan Tuhan dan memegang firman-Nya, maka ia akan merasa tentram. Ia tetap mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini berisi pengharapan saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Menjalani hidup tanpa orang-orang yang kita cintai, atau ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Pada saat kita kesusahan, pada saat kita dalam keadaan penderitaan fisik, pada saat kita usia lanjut, dan lain sebagainya. Seringkali kita mengalami keadaan seperti itu. Kita menjadi frustasi dan kehilangan tujuan hidup, bahkan melarikan diri pada gaya hidup duniawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Marilah kita belajar untuk bersikap seperti pemazmur yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, memilih firman-Nya sebagai pegangan hidup, hidup menurut kehendak-Nya, dan mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena hidup di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan adalah kunci kebahagiaan sejati. Dalam kondisi apapun yang kita alami, kebahagiaan bukanlah hal yang dicari atau yang diupayakan oleh manusia, tetapi kebahagiaan adalah sukacita karena menjalani hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau selalu memampukan kami untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu hidup di dalam Engkau, sehingga sukacita dan kebahagiaan boleh kami rasakan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.